Halo, selamat malam semua Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Selamat datang di acara Talking Underwater CTC, seri kelima, tapi ini adalah seri pertama yang online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martin Welly. Saya adalah Marine Conservation Advisor dari CTC, dan malam hari ini saya akan menjadi moderator untuk acara webinar ini. Acara Talking Underwater ini sebenarnya merupakan event reguler di Pusat Konservasi Kelautan CTC yang berada di Bali, di mana biasanya kami mengundang para ilmuwan, para praktisi untuk dapat berbagi ilmu, pengetahuan, penelitian, dan hasil kerja mereka kepada rekan-rekan sekalian. Namun karena pandemi COVID-19, maka kali ini kami mengadakannya secara online. Dan webinar ini, pada malam hari ini kita akan fokus membahas mengenai penyu di kawasan segitiga karang dunia atau Coral Triangles, dan juga di Indonesia. Nanti akan diulas mengapa penyu itu penting untuk dilindungi, lalu bagaimana status mereka, dan ancaman apa saja yang dapat membahayakan kehidupan penyu, lalu apa solusi atau jalan keluar yang dapat kita lakukan bersama untuk membantu melindungi penyu. Dan nanti ada contoh bagaimana masyarakat lokal bekerja sama dengan pemerintah setempat dan juga LSM melindungi penyu di Kepulauan Sula, Maluku Utara, di kawasan konservasi Kepulauan Sula di Maluku Utara. Dan pada kesempatan ini juga nanti kami akan memperkenalkan kegiatan belajar yang menyenangkan di Pusat Konservasi Kelautan CTC, termasuk salah satu diantaranya bagaimana membuat penyu dari daun kelapa atau janur. Dan acara webinar ini juga diadakan sekaligus untuk memperingati Hari Satwa Sedunia yang biasanya jatuh pada tanggal 4 Oktober setiap tahunnya, di mana dalam rangka untuk meningkatkan status dan juga standar kesejahteraan bagi satwa di seluruh dunia. Dan harapannya ini kemudian bisa menjadi gerakan bersama yang dapat diterapkan di seluruh dunia untuk menjadi tempat yang lebih baik untuk kesejahteraan satwa. Nah, untuk memulai program ini, saya akan memperkenalkan Direktur Eksekutif CTC Coral Triangle Center, Ibu Rili Johani, yang akan membuka acara webinar pada hari ini. Ibu Rili Johani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Martin. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, rekan-rekan dan adik-adik semua. Selamat datang di acara online edition Talking Underwater yang kelima. Untuk merayakan Hari Satwa Sedunia tahun ini, CTC menghadirkan webinar untuk mengenal penyu di segitiga karang terumbu karang. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan program CTC secara sekilas. Berikut adalah peta dari kawasan segitiga terumbu karang, dan yayasan kami ambil nama itu karena merupakan pusat dari keanekaragaman hayati laut di dunia, yaitu terumbu karang dan ikan karang. Negara-negara dengan biodiversity paling tinggi ini diantaranya Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon di dalam daerah merah gelap itu. Mereka membentuk tempat perlindungan dan kumpulan genetik penting untuk memperbanyak terumbu karang di seluruh dunia.
Indonesia memiliki 6 dari 7 jenis penyu yang ada di dunia dan semuanya tergolong langka dan dilindungi. Salah satu siklus hidupnya adalah di terumbu karang. Penyu hijau dan penyu sisik adalah penyu yang paling banyak dikenal di Indonesia. Dan Indonesia merupakan jantung segitiga terumbu karang dan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17 pulau. Saat ini, hampir 200 kawasan konservasi perairan sudah dibentuk dan mencakup wilayah perairan seluas 2-3 juta hektar untuk melindungi keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Targetnya dari pemerintah kita adalah 10% atau 32 juta hektar pada tahun 2030 dan juga untuk meningkatkan pengelolaan efektivitas dari kawasan konservasi perairan yang sudah ada sekitar 23 juta hektar yang tadi saya sebutkan. Nah, ini ada banyak juga tantangan. Kawasan segitiga terumbu karang menyediakan makanan dan pendapatan bagi masyarakat dan juga menghasilkan pendapatan dari tangkapan ikan dan wisata bahari. Tapi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam melindungi epicentrum global biodiversity laut ini. Ancaman utama terumbu karang adalah polusi plastik, perubahan iklim, dan penangkapan ikan, dan juga pariwisata yang tidak bertanggung jawab, dan semua jadi problem di dalam daerah wilayah laut dan pesisir. Nah, tujuan dari CTC adalah membantu mencari solusi untuk permasalahan ini dan membangun kapasitas lokal untuk konservasi laut dalam jangka panjang di Coral Triangle region ini. CTC memiliki visi laut yang sehat dan juga misi kami adalah untuk menginspirasi dan melatih generasi untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut. Kami fokus pada program pelatihan dan pembelajaran, kawasan perlindungan laut, jaringan pembelajaran melibatkan komunitas dan menginspirasi kelompok seperti perempuan dan pemuda. Dengan bekerja sama bersama para mitra, kami dapat meningkatkan pekerjaan kami. Kami mendukung 5 kawasan konservasi perairan di Indonesia dan 2 kawasan konservasi perairan di Timor Leste, yang juga merupakan lokasi pembelajaran dan pelatihan yang baik bagi CTC karena beragam tantangan yang dihadapinya. Secara keseluruhan, kawasan konservasi perairan yang kami dukung ada seluas 387.000 hektar, 38,000 hectares di dalam kawasan konservasi perairan ini. Di kawasan konservasi perairan Nusa Penida yang offshore Bali, kami mendukung masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata berbasis alam, misalnya memandu wisatawan di daerah hutan bakau. Dan di Kepulauan Banda, kami mendukung jejaring kawasan konservasi perairan di Kepulauan Banda berbasis masyarakat. Dan kami ada proyek di Pulau Ai dan Pulau Run. Dan nanti tim kami juga akan menjelaskan lebih banyak kegiatan kita di Sula, terutama di Maluku Utara, dan juga ada program baru di Pulau Buanu dan di Liase, dan kami mendukung 2 kawasan konservasi perairan di Timor Leste, di Pulau Aotearoa dan Likisa. Dan kuncinya dari pekerjaan CTC adalah untuk keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan mereka. Nah, selain itu kami juga melibatkan banyak grup lain dengan Establishment Center for Marine Conservation yang ada di Sanur. Dan kami juga ikut meningkatkan keterlibatan masyarakat, pemerintah, sektor swasta, LSM, wanita, pemuda, dan operator selam dalam semua kegiatan yang ada di sana.
Dan ini ada beberapa contoh. Kami telah mengembangkan permainan-permainan interaktif menggunakan media tradisional yang dapat menjangkau masyarakat luas seperti wayang kulit atau wayang samudera, tetapi juga ada permainan-permainan baru yang menggunakan teknologi digital di escape room kami. Dengan permainan untuk perubahan, kami berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk peduli dengan laut. Kegiatan belajar menyenangkan terbaru yang kami kembangkan adalah Escape Room SOS Plastic Danger. Kami bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang polusi plastik bagi manusia dan lingkungan. Dan ini adalah salah satu contoh di mana kami juga ingin ikut serta kelompok pemuda seperti millennials, tapi juga keluarga untuk ikut serta dalam upaya konservasi kelautan kita. Dan itu setelah 10 tahun, kami juga sudah berdiri selama 10 tahun, sudah banyak kegiatan yang kita bisa maju bersama-sama dengan semua grup seperti tadi saya bilang, LSM, wanita, pemuda, dan kita harap keadaan dan melestarikan epicentrum keanekaragaman hayati laut ini kita bisa melestarikan bersama-sama. Terima kasih dan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Rili atas presentasi dan sambutannya. Selanjutnya kita akan menuju kepada pembicara berikutnya, yaitu Mas Purwanto yang cukup ganteng ini. Mas Purwanto adalah senior MPA spesialis di Coral Triangle Center. Nah, bagi rekan-rekan yang nanti punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis di chat box di sebelah kanan ya. Nanti kita akan jawab itu pada saat sesi tanya jawab. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Pur. Terima kasih Bang Martin. Terima kasih perkenalan dan kesempatannya. Mohon bantuan Bang Niko untuk share presentasi. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat di tengah pandemi ini. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk berbagi informasi tentang penyu di segitiga terumbu karang dalam rangka peringatan Hari Satwa Sedunia. Saya percaya Bapak, Ibu, dan teman-teman tidak asing dengan biota ini, bahkan lebih ahli saya kira, terutama bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang tinggal di pesisir. Next, Mas. Jadi penyu ini merupakan reptilia, hewan melata yang hidup di laut, dan dalam klasifikasi ilmiah terdiri dari 2 famili dan 7 spesies. Famili Selonidae terdiri dari 6 spesies, dan Dermoselidae terdiri dari 1 spesies, yaitu penyu belimbing yang ukuran badannya paling besar dibanding 6 spesies penyu lainnya. Next. Kalau kita lihat, next Mas, kekerabatan dengan hewan lain, sebelumnya Mas, penyu atau yang bertanda merah di slide itu masih saudara dekat dengan tortoise dan kura-kura labi-labi, dan juga saudara jauh dengan buaya, ayam, burung. Tetapi sebetulnya mereka masih satu nenek moyang. Next. Untuk mengenal penyu dan membedakan spesies, di samping dari ukuran badannya, sebetulnya kita bisa lihat dari bentuk dan jumlah sisik atau ruas di moncong kepala atau prefrontalnya. Ada yang 1 pasang, ada yang 2 pasang. Dan juga ujung atas sirip punggung atau nuchal yang biasa disebut nuchal, dan kostalnya atau ruas sisik di punggung penyu itu menjadi kunci identifikasi. Next, keunikan penyu yang lain itu adalah anak penyu atau tukik. Itu mereka kembali ke pantai di mana dia menetas. Jadi
Kalau kita lihat siklus hidupnya, tukik itu dia menetas di suatu pantai. Tukik juga mempunyai indera yang mampu untuk merekam kondisi pantai di mana dia pertama kali menetas. Sehingga momen pertama kali tukik menuju ke laut itu menjadi yang sangat penting. Karena tukik akan berenang merekam kondisi pantai ataupun pesisir di mana dia dilahirkan. Tukik akan berenang menuju samudera untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi ini yang sebetulnya masih menjadi misteri setelah tukik atau anak penyu ke samudera ini, karena siklus hidup ini masih belum banyak diketahui, dan saya kira ini menjadi tantangan kita, terutama juga teman-teman mahasiswa dan peneliti, untuk mengkaji sebetulnya seperti apa siklus hidup penyu ini. Tukik dan penyu dewasa itu di samudera kan banyak menghadapi predator, baik itu alami dari predator dari hiu atau hewan besar lainnya, burung, dan juga terutama dari manusia. Sehingga tingkat keberhasilan tumbuh menjadi dewasa itu sangat kecil. Beberapa referensi mengatakan hanya 1-2% saja. Ini yang mengancam kelestarian juga saya kira. Penyu dewasa akan berenang ke area makan mereka yang khusus, yang sering berada di tempat yang jauh. Sebagai contoh, penyu belimbing yang ada di Papua, di Tambro, di utara pantai di Papua, di Kepala Burung itu, mereka banyak mencari makan di Kepulauan Ke di Maluku. Hampir 1.000 kilo kita bayangkan untuk mencari makan di sana. Kemudian penyu yang dewasa akan kembali ke dekat pantai penelurannya untuk kawin dan juga bertelur. Next, Mas. Banyak manfaat penyu sehingga kita, manusia, bahkan negara peduli terhadap kelestariannya. Bagi manusia, penyu merupakan megafauna karismatik karena berukuran tubuh yang besar dan sangat menarik. Penyu juga cantik sehingga manusia senang ketika dapat melihat di pantai saat berenang atau bahkan pada saat menyelam. Dari kegiatan pariwisata, itu penyu mempunyai manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi dari konsumsi daging dan telurnya. Beberapa masyarakat dan suku-suku di Indonesia, bahkan di beberapa negara lain, punya keyakinan bahwa penyu itu nenek moyang manusia, sehingga harus dilindungi karena akan menjaga bumi. Seperti gambar di bawah ada patung penyu di candi yang umurnya hampir 1000-an tahun. Bahkan di Candi Borobudur di Jawa juga ada relief tentang penyu. Kemudian next, Mas, bagi alam laut, penyu merupakan keynote spesies yang berarti keberadaan penyu akan berpengaruh pada spesies lain dan habitatnya. Penyu makan pucuk-pucuk lamun, spong, seperti ada di gambar, dan membersihkan sedimen sehingga habitat lamun atau seagrass dan terumbu karang itu tetap sehat dan terjaga. Juga bisa kita bayangkan jika ubur-ubur di Kepulauan Ke tidak ada yang memangsa dan menjadi berlebihan, tentu keseimbangan ekosistem di laut juga akan terganggu. Penyu bertelur di pantai dan juga memberikan nutrisi baik bagi biota ataupun tumbuhan yang hidup di pesisir pantai tersebut. Next, Mas. Di wilayah segitiga terumbu karang, ternyata tidak hanya mempunyai keanekaragaman terumbu karang dan ikan yang sangat tinggi, seperti tadi disampaikan Ibu Rili, tetapi juga penyu ternyata juga sangat tinggi. Dari 7 spesies yang ada di dunia, 6 diantaranya ada di wilayah ini, di Indonesia dan di 6 negara lainnya. Hanya penyu Kempi yang tidak ada di wilayah ini. Dari peta terlihat pantai-pantai utama peneluran penyu di 6 negara wilayah segitiga terumbu karang. Kalau di Indonesia, kita tahu
yang terkenal sebagai pantai peneluran penyu belimbing ada di Abun atau Jamur Supamedi di Kabupaten Tamro, Papua Barat. Kemudian kalau penyu hijau cukup tersebar seperti di Kepulauan Derawan, Pulau Piai di Raja Ampat, kemudian penyu lekang di Alas Purwo. Demikian juga di negara lain, di segitiga terumbu karang, juga terdapat pantai peneluran penyu yang masih berfungsi di tengah ancaman besar terhadap penyu ini terutama ancaman dari manusia. Next, peta berikut adalah pantai utama peneluran penyu di Indonesia dan juga jalur perdagangan penyu yang diidentifikasi oleh Dirjen PHKA pada saat masih menjadi Departemen Kehutanan dan juga teman-teman WWF Indonesia, terutama dari sebagian Indonesia Timur, jalur penangkapan dan perdagangannya. Next, Mas. Peta berikut yang sebelah kiri itu peta migrasi penyu belimbing yang diberi tagging atau tanda yang dipantau, yang diberi tanda di Tambrau, dan mereka ternyata tidak hanya mencari makan di Kepulauan K, tapi bahkan mereka sampai di California, di pesisir barat Amerika, betapa jauhnya mereka bermigrasi. Kemudian peta di samping kanan, sebaran penyu hijau yang cukup luas di banyak negara, sehingga saya kira upaya pelestarian penyu memang harus dikerjakan bersama, mulai dari tingkat lokal di pantai peneluran, dari tingkat masyarakat sampai ke level regional bahkan ke internasional. Next, karena ancaman terhadap penyu yang cukup besar saya kira, terutama dari konsumsi dan perdagangan ilegal, seperti gambar di bawah ini gambar dari Papua yang sebagian masih menangkap penyu untuk konsumsi, kemudian juga ancaman dari tertangkap oleh jaring, kemudian torol dan juga long line pancing nelayan yang tidak sengaja sebetulnya, itu menjadi ancaman yang cukup besar juga. Gangguan dan perubahan habitat akibat pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pembangunan lainnya itu juga menjadi ancaman yang cukup serius. Kemudian polusi, seperti tadi disampaikan Ibu Rili, saya pikir polusi terutama sampah plastik itu menjadi ancaman yang serius. Saya yakin teman-teman Bapak Ibu sering mendengar ada penyu yang mati karena makan sampah plastik, dipikir ubur-ubur. Kemudian penyakit dan perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan kenaikan muka air laut juga mengancam banyak beberapa pantai peneluran penyu di wilayah segitiga terumbu karang. Next, Mas. Kita bisa lihat foto-foto berikut. Ratusan penyu hijau dan penyu sisik ditangkap oleh nelayan asal Cina yang bekerja sama dengan nelayan lokal di Derawan, Kalimantan Timur beberapa tahun yang lalu. Kemudian penyu yang mati terjerat jaring, makan sampah plastik, serta abrasi pantai yang menjadi ancaman terhadap lokasi pantai peneluran penyu. Next, Mas. Besarnya ancaman terhadap penyu tersebut menjadikan status 6 spesies penyu yang ada di segitiga terumbu karang masuk ke dalam kategori yang terancam punah dari IUCN. Dari level yang rentan, vulnerable, sampai ke yang kritis, seperti penyu sisik. Dan kecuali penyu pipih, itu yang datanya masih kurang. Kemudian, apa yang dapat kita lakukan next, Mas? Untuk melindungi penyu dari kepunahan, yang pertama, perlindungan pantai peneluran sehingga dapat melindungi habitatnya, melindungi induk penyunya untuk aman membuat sarang dan bertelur sehingga memastikan proses reproduksi itu tetap berlangsung. Dan yang penting juga adalah usaha bersama untuk mengurangi dampak negatif dari perikanan komersial maupun tradisional yang dapat menyebabkan penyu tertangkap baik disengaja maupun tidak disengaja.
Kemudian usaha untuk menegakkan aturan saya kira menjadi kunci penting pelestarian penyu juga, walaupun di Indonesia sebetulnya aturannya cukup tegas, pidana sampai 5 tahun, denda ratusan juta, tapi penegakan saya pikir menjadi kunci untuk, karena selama ini sepertinya masih banyak toleransi. Kemudian next, dan contoh positif yang untuk next Mas, penggunaan turtle excluder device dan juga mata pancing, next Mas, ya, mata pancing model G yang memungkinkan penyu terlepas ketika makan umpan long line. Kemudian sebagai individu, kita juga, next slide, dapat berperan dalam melindungi penyu. Ini dengan tidak mengkonsumsi telur dan daging penyu, next Mas. Tidak membeli produk dari penyu seperti cincin atau kalung yang biasa dibuat dari sisik atau cangkang penyu sisik. Kemudian juga mendukung sosialisasi penyadar tahunan masyarakat, karena kita tahu ada sebagian masyarakat yang belum paham aturan dan fungsi ekologi dari penyu. Mengurangi ancaman sampah plastik dan mendukung upaya pengembangan ekowisata penyu saya kira dapat kita lakukan secara bersama-sama. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan malam ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Martin. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Purwanto atas presentasinya. Saya ingatkan kembali sebelum ke pembicara berikutnya, buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, yang punya pertanyaan bisa ditulis di kolom chatbox di sebelah kanan. Nanti setelah presentasi berikutnya, kita akan buka sesi tanya-jawab bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang punya pertanyaan. Presenter berikutnya akan dibawakan oleh Mas Evi Nurul Ihsan dari Coral Triangle Center. Posisinya adalah Conservation Coordinator, dan Mas Evi akan berbagi seputar upaya konservasi penyu di kawasan konservasi perairan Kepulauan Sula di Maluku Utara. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Evi. Baik, terima kasih. Selamat malam serta webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ambon. Baik, Mas Niko, boleh di-share screen? Ya. Jadi saya ini akan coba berbagi mengenai upaya apa yang sudah kami lakukan bersama masyarakat, teman-teman pemerintah lokal, terus Universio dan yayasan juga yang ada di Kepulauan Sula. Seperti itu, mengenai upaya dalam pembentukan kawasan konservasi dan juga pelestarian dan perlindungan penyu. Jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut aja, Mas. Oke. Ya, jadi ini dalam rangka memperingati Hari Animal di dunia, seperti itu. Jadi ini ada kata bijak dari Barbara Ward bahwa kita biasanya selalu lupa untuk menjadi tamu gitu kan, bagaimana berjalan secara lembut di atas bumi ini sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh makhluk hidup yang lain gitu kan selain manusia. Jadi mudah-mudahan kita untuk melindungi dan melestarikan satwa-satwa yang ada di muka bumi ini, seperti itu teman-teman. Lanjut Mas Niko. Mas Niko bisa lanjut, bisa next. Boleh di next. Ya, ini ada video singkat gitu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya di mana sih Kepulauan Sula berada ini gitu. Karena jujur 3 tahun yang lalu ketika saya mulai bekerja di sini juga dengan CTC, wilayah namanya Kepulauan Sula yang ternyata memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa itu.
seperti ini, seperti luar biasa. Jadi ini bisa di play video. Oke, ini gambaran umum saja tentang, jadi Kabupaten Kepulauan Sula itu adalah sebuah kawasan konservasi yang baru saja oleh Menteri Kelautan Perikanan pada 10 Juni tahun ini 2020 setelah melalui proses yang cukup panjang ya, hampir dari awal 2000 melakukan berbagai kegiatan survei, sosialisasi, pelatihan dengan masyarakat dan menentukan rencana zonasi yang ada di Kepulauan Sula, seperti menentukan zona inti di mana tempat-tempat zona inti atau zona wilayah lindung untuk melindungi kelestarian penyu ini, seperti itu. Lanjut, Mas Niko. Ya, apa sebetulnya yang membuat Kepulauan Sula ini menarik ya, teman-teman? Jadi dari apa yang kita temukan, ada banyak hal. Yang paling menarik bagi kami ini adalah ada salah satu lokasi tempat penyelam, lokasi tertentu gitu kan, di mana kita bisa menyelam, yang di mana cukup lengkap menurut kami. Jadi terumbu karangnya bagus, terus dan kita juga mengidentifikasi ada lokasi tempat di mana ikan-ikan kakap itu beragregasi untuk memijah atau kawin di lokasi tersebut. Selain itu, yang membuat tempat itu spesial adalah ternyata lokasi itu populasi penyu hijau dan penyu sisik terutama, yang lumayan sangat banyak di lokasi tersebut. Begitu. Jadi Pur sudah bercerita juga dan tentang penyu di terumbu karang, segitiga terumbu karang, dan saya dan Mas Pur sepakat bahwa sepanjang pengalaman menyelam sekitar 10 tahun yang lalu, jadi belum lama, tapi Mas Pur itu sudah menyelam dari 25 tahun atau 30 tahun yang lalu, begitupun Bang Martin, dan mereka berdua yang sangat luar biasa, tidak ditemukan di tempat lain. Karena mengapa? Jadi dalam satu kali waktu menyelam, dengan durasi kita bisa menemukan 30 hingga 40 ekor penyu, dan itu awal kali pertama menyelam saya berpikir ini masih hanya keberuntungan, tapi ketiga kali menyelam hingga seterusnya ternyata memang sebanyak itu penyu di Kepulauan Sula ini, seperti itu. Lanjut, Mas Niko. Video deh. Halo. Ya, teman-teman, mohon maaf, saya ada masalah koneksi tadi. Bang Martin, izin mematikan kamera ya, karena berat ternyata koneksinya sepertinya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita mengelolanya dan siapa yang kita libatkan? Seperti itu. Nah, ini ada patah bijak juga. Jadi menurut Henry Ford ini, kita datang bersama itu adalah permulaan, lalu bertahan bersama itu adalah sebuah progres, namun ketika kita bekerja bersama itu adalah sebuah kesuksesan. Nah, kita, CTC dengan teman-teman Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku Utara, juga Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Sula, bekerja sama untuk bagaimana memastikan kondisi sumber daya alam yang melimpah ini, terutama habitat untuk populasi penyu yang sangat tinggi dan baik ini di Kepulauan Sula, salah satunya di Desa Patkoyon ini bisa kita lindungi dengan baik, dengan sistem dikelola di dalam sebuah kawasan konservasi. Nah, ini jadi salah satu yang kita upayakan yaitu capacity building, jadi peningkatan kapasitas bagi stakeholder kita, pemangku kepentingan, para mitra kita semua yang ada di Kepulauan Sula, karena kami sadar bahwa mungkin ada gap informasi, jadi ada gap informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana sebetulnya kita bisa melindungi dan melestarikan populasi penyu yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula ini. Secara umum memang penyu di Kepulauan Sula ini tidak
begitu terancam dan diburu secara brutal gitu oleh masyarakat. Namun memang beberapa kesempatan telur-telur penyu yang sudah bertelur itu, penyu-penyu yang sudah bertelur, telurnya masih diburu oleh manusia. Dan ada juga predator lain seperti babi, terus buaya, anjing, dan lain sebagainya. Jadi kita lakukan dengan masyarakat, mayoritas ini masyarakat, kita datangkan pelatih dari Universitas Papua, karena mereka sudah lebih sering melakukan penyu di Papua Barat ya, di Tambrau, khusus untuk penyu belimbing, karena sebagai yang mana yang kita ketahui, Tambrau atau wilayah pantai peneluran terbesar untuk penyu belimbing, itu penyu yang paling besar dan paling langka yang ada di dunia ini. Seperti itu. Jadi ini bisa kita lihat jumlah telur yang mendarat di pasir, terus mengukur lubang, lalu mengukur panjang karapas penyu, yang juga melindungi membuat semacam mini demplot atau demplot alami dari daun para predator seperti anjing atau buaya, supaya telurnya tetap bertahan sampai mereka menetas. Lanjut, Niko. Ya, ini salah satu beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh masyarakat. Jadi saat ini kita juga membentuk sebuah pokmas di Pokmaswas Pasir Putih namanya. Ya, jadi seperti yang tadi saya ceritakan, membentuk bersama-sama dengan masyarakat, membangun sebuah Pokmaswas namanya kelompok Pokmaswas Pasir Putih, yaitu kelompok pengawas masyarakat yang mana wilayah tempat pasir bertelur dari berbagai ancaman, baik itu manusia maupun dari hewan predator yang lainnya. Adalah dokumentasi dari masyarakat yang dikirimkan kepada kami, dan mereka sangat cukup bisa berkontribusi untuk kelestarian sumber daya alam penyu yang ada di Kepulauan Sula. Jika kita lihat di sini, ini ada dua jenis penyu. Dua jenis penyu, ada salah satunya itu ada jenis penyu belimbing loh. Jadi untuk saat ini tidak banyak sebetulnya di Indonesia wilayah pantai yang sudah teridentifikasi secara real dan nyata di lapangan dengan bukti bahwa penyu belimbing bertelur di daerah tersebut. Dan dokumentasinya bahwa penyu belimbing juga mendarat dan bertelur di perairan Kabupaten Kepulauan Sula. Ini salah satu penyu yang daya jelajahnya sangat jauh gitu. Jadi kemudian penyu belimbing ini bertelur di Papua Barat dan dia bisa berenang hingga California di melalui Samudra Pasifik di sana, seperti itu. Dan dia bertelur juga di Kabupaten Kepulauan Sula. Lanjut. Ya, ini jadi salah satu dokumentasi juga yang dari masyarakat bahwa ketika telur-telurnya sudah menetas, teman-teman Pokmaswas memastikan si tukik-tukik ini kembali ke alam gitu kan, kembali ke laut, dan harapannya suatu saat nanti ketika mereka yang berjenis kelamin betina, ketika mereka sudah hamil, dan mereka pasti akan kembali di Kepulauan Sula, sehingga sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam penyu khususnya di Kepulauan Sula ini dapat terjaga, seperti itu. Jadi ini beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh masyarakat, dan saya merasa sangat senang dan bahagia gitu kan melihat dengan laut lepas yang sejauh mata memandang, tukik-tukik kecil berlarian untuk segera kembali menerjang ombak gitu. Yang bisa kita lihat ini ada ombak-ombak besar yang menanti mereka. Seperti ini kok.
Ya, sekian untuk presentasi dari saya. Tidak terlalu banyak, tapi memang kita memfokuskan kepada proses perlindungan penyu yang ada di Kepulauan Sula. Terima kasih banyak. Mohon maaf, sinyal ke Bang Martin. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Evi atas presentasinya yang cukup menarik ya, upaya masyarakat untuk konservasi penyu di Kepulauan Sula, Maluku Utara. Nah, ini selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada dua penanya ini. Dua penanya yang saya lihat di chatbox. Yang pertama dari Bli atau Mas Inyoman Yoga Parawangsa. Ini ditujukan kepada Mas Purwanto. Ditujukan kepada Mas Purwanto. Pertanyaannya, apakah tukik yang menetas di sarang semi alami yang direlokasi akan kembali ke lokasi pantai peneluran atau pantai pelepas liaran. Jadi karena beberapa kasus terdapat sarang yang harus direlokasi, namun setelah tukik menetas dia tidak bisa dilepas liarkan di pantai sarang di mana dia berasal. Nah, jadi dia akan kembali ke situ lagi nggak, Mas? Nah, itu pertanyaan buat Mas Purwanto. Nah, yang kedua, pertanyaan untuk Mas Evi dari Mas Mahmud Ici. Mas Mahmud Ici ini menanyakan wilayah yang pasti atau proses yang dikerjakan untuk penguatan kapasitas warga untuk melindungi penyu, itu satu. Pertanyaan yang kedua, apakah sudah ada kelompok yang sudah mengembangkan penangkaran penyu dan itu di desa mana saja, Bang, di Kepulauan Sula? Ini pertanyaan dari Mas Mahmud Ici. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Purwanto dan Mas Evi secara singkat. Terima kasih, silakan. Terima kasih Mas Bli Yoga. Saya kira pertanyaan yang menarik ini dan saya belum pernah membaca referensi yang memastikannya gitu. Memang karena berbagai alasan itu sarang perlu direlokasi dan ketika telur menetas pada saat relokasi sebetulnya kalau dengan metode yang benar dan sesuai dengan panduan gitu, itu tingkat keberhasilan penetasannya sebetulnya cukup tinggi. Dan pada saat melepas liarkan tukik tadi, ini saya pikir yang menjadi kunci. Sebisa mungkin dilepaskan di pantai dan memberi kesempatan kepada tukik-tukik itu untuk seperti proses alami. Jadi tidak langsung dilepas di laut gitu, tapi biar dari pantai, mungkin di pagi hari sesuai pada saat dia menetas itu, kemudian biarkan tukik-tukik itu melakukan proses perekaman, imprinting untuk merekam gelombang elektromagnetik yang ada di pantai tersebut, sehingga harapannya itu penyu tukik-tukik tadi setelah dewasa itu dapat kembali lagi gitu. Tapi terus terang saya belum pernah membaca referensi yang menyatakan bahwa yang kita lepaskan baik dari semi alami tersebut itu akan kembali gitu. Tapi dengan usaha yang mendekati sealami mungkin, itu harapannya tetap kembali gitu. Karena sedikit kesulitan juga untuk memberikan tagging kepada anak-anak penyu dan bisa bertahan sampai dewasa kembali gitu. Barangkali itu, Bang Martin. Terima kasih. Mohon maaf, Mas Yoga, kalau tidak memuaskan. Baik, terima kasih Mas Pur, Mas Evi, silakan menjawab pertanyaan Mas Mahmud Ici itu tentang Mas Mahmud, terima kasih. Ya, saat ini 2 desa yang sudah bisa kita konfirm sudah ikut pelatihan dengan kami itu yang pertama Desa Fatkauyon namanya, itu ada Pok Maswas. Nama Pok Maswasnya Pok Maswas Pasir Putih. Itu di Kecamatan Sulawesi Timur. Lalu satu lagi namanya Desa Waisum, itu satu-satunya desa yang ada di Pulau Likmatola. Pulau Likmatola ini merupakan cagar alam juga, kebetulan cagar alam Likmatola yang sudah ditetapkan dan dikelola Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dari tahun 95. Itu ada satu desa namanya Desa Waisum dan nama Pok Maswasnya Pok Maswas Tanjung Deko. Namun untuk saat ini memang belum ada arah pengembangan untuk membuat penangkaran. Jadi saat ini teman-teman masyarakat jika memang harus merelokasi telur yang mana sebetulnya jika telurnya itu dirasa cukup aman, cukup kita lindungi saja dengan
ditutup dengan beberapa kayu atau misalkan daun pepaya gitu. Tidak harus kita pindahkan telurnya. Namun memang jika memaksa telurnya terancam oleh predator, masyarakat biasanya akan memindahkan ke sekitar rumah mereka supaya dapat dipantau jauh dari predator dan membuat templot-templot sementara gitu yang dibuat dari papan seadanya dari yang mereka punya di rumah tanpa harus beli dan menggunakan jaring-jaring nelayan yang biasa mereka pakai untuk mancing. Jadi saat ini upaya-upaya itu saja yang sementara masih dilakukan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita dorong bersama dengan teman-teman Dinas Kabupaten Sula, Dinas Perikanan setempat. Bagus mungkin ke depannya jika mengembangkan sebuah penangkaran penyu nanti di Kepulauan Sula yang bisa dijadikan sebagai tempat belajar juga untuk belajar di Kabupaten Kepulauan Sula pada khususnya atau masyarakat Maluku Utara pada umumnya seperti itu. Terima kasih, Bang Martin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas Evi. Ini pertanyaan lanjutan nih dari Mas Mahmud Isi. Itu penyu yang ada di Kepulauan Sula itu asalnya dari tempat lain bertelur di situ atau dia memang asalnya dari seputaran Maluku Utara, Mas Evi? Saya belum bisa memastikan itu ya. Jadi saya tidak bisa memastikan kalau penyu-penyu yang bermain di sana itu dulu memang lahir di Sula karena kita belum tahu gitu kan dan kita harus sensus mereka satu persatu sebetulnya. Bercanda, tapi yang kami yakin bahwa Desa Patkauyon di Kepulauan Sula, Kecamatan Sulawesi Timur itu merupakan habitat yang sangat bagus sehingga penyu-penyu banyak sekali bermain dan berenang di sana gitu kan, termasuk untuk mencari makan. Dan ini ada beberapa informasi tambahan. Waktu itu saya dapat informasi dari teman yang bekerja di WWF yang kebetulan mereka melakukan tagging kepada 2 ekor penyu belimbing dari Pulau Buru, dan 2 penyu belimbing tersebut lama sekali dan sering sekali bermain di sekitar lokasi yang saya ceritakan tadi di Desa Patkauyon seperti itu. Jadi kadang dia lama sekali berada di Desa Patkauyon di Maluku Utara. Mungkin minggu depan, bulan depannya sudah ada di Wakatobi, bulan depannya lagi sudah ada di Bima, Lombok, NTB seperti itu. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Pur bahwa penyu belimbing memang daya jelajahnya cukup jauh dan memang setidaknya untuk saat ini kami cukup yakin untuk menyampaikan bahwa Desa Patkauyon ini merupakan habitat yang sangat baik untuk populasi penyu dapat hidup dengan baik secara alamiah. Mungkin seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Mas Evi. Karena keterbatasan waktu, ini ada pertanyaan juga di Bali, apakah pernah mendarat penyu belimbing ya? Ada pertanyaan. Saya bisa jawab langsung bahwa pernah penyu belimbing mendarat di Bali di beberapa pantai. Itu Pantai Sabe di Gianyar dan Pantai Tegal Besar di Klungkung. Nah, itu data yang kita punya dan informasi yang ada terkait dengan penyu belimbing. Saya pikir itu, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan di chatbox yang belum tersempat terjawab pada kesempatan kali ini, nanti kita akan jawab langsung melalui email terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan acara ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya ini adalah akan memperkenalkan kegiatan belajar yang menyenangkan di Pusat Konservasi Kelautan Coral Triangle Center, dan bagaimana kita bisa terlibat di dalam pusat kegiatan tersebut. Dan presentasi ini akan dibawa oleh Saudari Prasiwi Bestari, dan nanti juga akan ada tutorial memperkenalkan bagaimana membuat penyu dari daun kelapa atau dari janur. Nah, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Siwi. Ya, baik, terima kasih Bang Martin. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali kita hari ini dapat berkumpul dalam peringatan Hari Satwa Sedunia. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Martin sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang berbagai fun learning activities yang kita punya di CTC Center for Marine Conservation, dan bagaimana kalian bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan konservasi laut kita. Saya izin share screen sebentar.
Ya. Jadi yang pertama, mungkin sebelumnya sudah sempat dijelaskan oleh Bu Rili, kita memiliki CTC Center for Marine Conservation, di mana tujuan kita di center itu adalah untuk memperkenalkan fun learning activities, di mana kita belajar sambil menikmati hal-hal seperti bermain clay, terus ada fun learning class, kita juga memiliki escape room, kita juga memiliki menggabungkan antara seni dan storytelling. Jadi itu adalah salah satu fun learning activities yang kita punya di CTC Center for Marine Conservation yang terbuka untuk umum, jadi siapa saja boleh datang ke CTC Center for Marine Conservation untuk turut mengikuti fun learning activities kita. Selanjutnya, kita punya salah satu fun learning activities yang paling baru, yaitu Escape Room SOS Plastic Danger, di mana ini adalah permainan yang sangat seru. Jadi kita terjebak di satu ruangan untuk menyelesaikan puzzle, dan ketika bermain pun kita akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana saat ini meningkatnya ancaman dari bahaya plastik, pencemaran plastik bagi kehidupan manusia dan juga lingkungan kita. Jadi di sini pemain ditantang untuk menyelamatkan tentang kehidupan laut dari plastik tersebut. Jadi jika teman-teman di sini ingin tahu seberapa serunya Escape Room SOS Plastic Danger, kalian mungkin bisa kunjungi laman YouTube kami dan lihat bagaimana trailer dari Escape Room SOS Plastic Danger tersebut. Dan juga kita juga punya salah satu fun learning activities yang baru, yaitu Traditional Sea Animal Weaving Workshop, di mana di sini kita memperkenalkan budaya Bali dan juga mengajarkan dan berbagi informasi dengan teman-teman tentang hewan-hewan laut dan membuat hewan-hewan laut tersebut dari daun janur. Jadi nanti juga saya akan sharing sebuah video tentang bagaimana caranya membuat penyu dari janur. Jadi kita juga dapat membuat hewan-hewan laut menarik lainnya seperti kepiting, terus ada tuna, tapi kali ini kita akan berbagi bagaimana teman-teman bisa membuat penyu dari janur. Selanjutnya, bulan ini dalam rangka memperingati Hari Penyu Sedunia, kita juga ingin mengajak teman-teman untuk menjadi temannya CTC. Jadi bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan konservasi kami, kalian bisa mendukung kami dengan cara menjadi temannya CTC. Dan untuk bulan ini kita punya package menarik untuk teman-teman yang bergabung sebagai bagian dari temannya CTC. Kita memiliki handcrafted wooden sea turtle yang sangat menarik dan lucu. Kita punya 6 sea turtle yang dapat kalian dapatkan jika mendaftar bulan ini sebagai friend of CTC. Selanjutnya selanjutnya ini adalah foto dari penyu-penyu yang handcrafted wooden turtle. Jadi kita punya yang satu set dan juga yang satuan. Jadi ini adalah contoh-contoh gift yang kalian bisa dapatkan di CTC Center for Marine Conservation, dan sekaligus juga dengan mendapatkan gift ini kalian juga membantu mendukung gerakan konservasi laut yang dilakukan oleh CTC. Selanjutnya, saya mau menampilkan video cara menganyam penyu yang sudah saya rasa ditunggu oleh teman-teman. Bagaimana sih cara menganyam penyu dari janur? Saya minta tolong kepada IT untuk membantu men-sharekan videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika, saya sebagai Learning Facilitator di Coral Triangle Center. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam rangka memperingati Hari Satwa Sedunia, kita akan bersama-sama menganyam penyu seperti ini dari janur. Nah, untuk membuatnya sangat mudah ya, kita hanya perlu mempersiapkan pisau atau cutter, kemudian gunting, dan beberapa helai daun janur.
Oke, dia tadi cuplikan singkat gimana teman-teman bisa belajar membuat sea turtle atau penyu dari janur. Jadi buat teman-teman yang sudah mencoba di rumah, kami tunggu postingan kalian. Jangan lupa untuk tahu lebih banyak tentang program-program CTC dan Fun Learning Activities kita. Kalian bisa memfollow sosial media kita di Coral Triangle Center atau Instagram di Saving Oceans Now. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bang Marten. Baik, terima kasih Siwi untuk presentasinya dan cukup menarik ya bagaimana kita bisa belajar dengan cara yang menyenangkan untuk juga bisa berkontribusi untuk melestarikan penyu, juga bisa bikin penyu dari daun kelapa atau dari janur. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita sudah sampai di akhir penghujung acara webinar ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian sudah boleh bergabung pada hari ini. Juga saya lihat banyak pertanyaan, ada yang sudah terjawab, ada yang belum. Nanti yang belum terjawab kita bisa langsung berkomunikasi, rekan-rekan akan dijawab melalui email, atau bisa juga langsung kontak ke CTC untuk bisa berdiskusi, atau yang di Bali bisa datang ke Pusat Konservasi Kelautan CTC untuk bisa bertemu dengan staf CTC dan belajar lebih dalam mengenai penyu di kawasan segitiga karang dunia dan di Indonesia. Dan ayo kita sama-sama bisa melindungi penyu yang memiliki banyak manfaat bagi manusia dan bagi lingkungan laut. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup acara webinar ini dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat semua.